Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu gaib, segenap panitia admin yang juga mudah-mudahan Allah taala berikan kesehatan, kesabaran, istiqomah di dalam terus yaitu membantu, memfasilitasi di dalam tersebarnya, tegaknya majelis ilmu. Karena salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah akan semakin berkurangnya majelis ilmu karena dengan satu sebab, bukan tempatnya yang tidak ada, bahkan bukan orangnya yang juga kosong atau kosong dari jamaahnya, tapi salah satu tanda-tanda hari kiamat yaitu karena meninggalnya para ulamanya. Belum lama kita ditinggal oleh salah seorang yang insyaallah Bapak Ibu sekalian kenal bagaimana semangat beliau, bagaimana sepak terjang beliau, kiprah beliau di dalam dunia dakwah, khususnya di dalam mengajak, di dalam at-tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau yaitu di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di tempat semulia-mulianya tempat, diberikan cahaya di alam kuburnya, diterima dari seluruh usaha upayanya, amal-amalnya, dan juga usaha upayanya di dalam dakwah dan juga karangan-karangannya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah menjadi beliau dan kita-kita yang menjadi murid-muridnya dan kita-kita yang mengikuti langkah-langkah beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala diberikan istiqomah, kekuatan, kesabaran, dan nantinya juga akan dikumpulkan dengan beliau, yaitu pastinya bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu harapan dan doa dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan itu juga menjadi salah satu doa kita. Walaupun kita bukan orang baik, walaupun kita bukan orang saleh, tapi kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan dengan mereka, agar bisa bersama mereka sejak di dunia dan juga nanti ketika kita yaitu di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan kita pada pagi hari ini materinya yang dikemas oleh Ustaz Abu Bakar Hafidhahullah di dalam bentuk tanya jawab, idenya beliau. Wallahu a'lam. Kadang-kadang beliau memang punya ide-ide yang gemilang, ide-idenya cukup relevan dengan situasi kondisi yang ada, dan juga termasuk inovasi di dalam metode belajar. Karena sebenarnya ketika kita hadir di majelis ilmu,
Kita itu tidak cukup cuman bawa badan kita saja, cuman duduk doang di majelis ilmu. Tapi ketika sudah disebar flyer, ketika disebar materinya, paling tidak kita murojaah dulu, baca dulu. Karena orang yang datang ke majelis ilmu bukan hanya sekedar menjadi pendengar budiman atau pendengar budiman, tapi jadilah pembelajar, jadilah talibul ilm di dalam menuntut ilmu. Dengan apa yang sudah kita baca, yang kita pelajari, kita kaji, kita tanyakan, kita bahas, kita perdalam di dalam majelis ilmu. Itulah majelis ilmu. Jadi kalau cuma hadir doang, jadi pendengar gitu kan, biasanya nggak keluar dari dua kondisi. Yang pertama kondisinya kalau cuma hadir doang, ini malah porsinya cukup besar persentasenya. Sampai di majelis ilmu, subhanallah, apalagi masjidnya adem, yakin dia pindah ke alam lain. Pindah ke alam lain. Yang kedua, ketika dia tidak siap, tidak mempersiapkan terlebih dahulu apa nanti materi yang akan disampaikan dan seterusnya, dia bawa buku, ngikutin, nyatet dan seterusnya, kayaknya serius gitu kan. Wah, ngikutin dari awal nyatet dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya apa? Cuman catatan doang. Bukunya ditaruh di tempat kembali di mana dia ngambil. Nanti mau datang kajian, bukunya baru lagi. Bukunya baru lagi. Ini juga cukup banyak kondisi yang seperti ini. Sehingga dikatakan di dalam salah satu buku adab talibul ilm yang juga ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir hafidahullah rahimahullah rahmatal abrar, beliau menjelaskan salah satunya menjadi kewajiban bagi seseorang yang belajar menuntut ilmu, dia itu harus cukup pembekalannya dulu, bekalnya harus cukup. Gak cuma dengan sekedar datang ke majelis ilmu, gak cukup dengan sekedar yaitu menghabiskan waktu di majelis ilmu dan seterusnya. Dia harus bawa bekal, dan bekal yang paling utama di dalam majelis ilmu yang ini harus selalu diwujudkan dan juga komitmen, yaitu ikhlas karena Allah dan fokus. Ikhlas karena Allah dan fokus, jangan lupa. Selain juga bekal-bekal yang lainnya, bawa pena, bawa buku. Kemudian juga kita cari orang-orang yang ada di sekitar kita di dalam majelis ilmu juga harus kita selektif. Kadang-kadang ada yang grogotin kita, gerecokin kita, gangguin kita dan seterusnya. Sehingga kita harus bisa lebih tepat di dalam majelis ilmu memposisikan diri kita. Baik, insya Allah nanti akan disampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui Ustaz Abu Bakar. Baik, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung juga akan disampaikan oleh jamaah insya Allah. Falitafadhal Ustaz, silakan Ustaz. Baik, terkait dengan bulan Muharram ya, kita akan perdalam, dan jika ada pertanyaan di luar itu maka kami juga persilahkan ya. Karena di antara metode dalam menuntut ilmu di antara adalah tanya jawab tadi ya. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, fas'alu hanya ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hanya kepada ahli jika kalian tidak mengetahui. Nanti terutama ya yang ingin kami sangat dengar berkaitan dengan, karena dengan Asyura itu berkaitan juga dengan Syiah misalnya, dengan apa yang menjadi hari besar atau peringatan besar juga bagi kaum Syiah. Nah, Ustaz Salim ini kalau lihat di di media sosial, beliau seringkali membahas tentang penyimpangan dan kesesatan kaum Syiah.
Yang mana ini harus kita ingatkan dari anak cucu kita terutama. Kita sudah mengenal, kita tahu, tapi wallahu a'lam barangkali dari keluarga kita yang tidak tahu, terpengaruh. Karena jumlahnya pun silent tapi semakin bertambah. Jadi kita jangan merasa yang penting saya tahu, saya terjaga, tapi bagaimana kita menjaga juga orang lain sebagai bentuk wujud cinta sesama muslim. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebagaimana dia tidak mau tersesat, maka tidak mau temannya juga tersesat, apalagi keluarganya. Ya. Nah, jadi nanti mungkin sedikit dengan sejarahnya Ustaz, bagaimana dulu Al-Husain terbunuh. Itu ahlinya Ustaz Salim ya. Baik, yang pertama Muharram Ustaz. Kenapa dinamakan Muharram? Dan seperti sama ya, mungkin jadi pertanyaan juga Masjid Al-Haram. Kenapa haram? Soalnya kan bagi masjidnya haram nih. Bulannya diharamkan nih. Nah, diharamkan apa? Mungkin jadi pertanyaan itu ya. Diharamkan akan apanya Ustaz? Fadhol Ustaz. Barakallahu. Bismillah, jazakallahu khair. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah. Di dalam materi berkaitan bulan Muharram, sebenarnya bukan baru bagi kita. Hampir setiap tahun di bulan Muharram banyak kajian-kajian yang membahas, yang mengangkat, menjelaskan tentang yaitu bulan Muharram. Baik yang terkait dengan bulan Muharram itu sendiri, penamaannya, kemudian juga yang terkait dengan apa yang ada di dalam bulan Muharram dan seterusnya. Sebenarnya ketika bulan tersebut datang menghampiri kita kembali, materi-materi yang sebelumnya, kajian-kajian yang pernah kita ikuti, bahkan yang sudah pernah kita catat, mungkin bisa dengan murajaah. Cukup hanya dengan murajaah, dan ini hendaknya bisa dijadikan catatan untuk ke depannya. Karena di depan kita, di hadapan kita, di sekitar kita, di zaman di mana kita sekarang berada, kita dibutuhkan bekal-bekal yang lain, yang lebih komprehensif, yang lebih relevan, dan juga yang lebih punya bobot yang disesuaikan dengan kebutuhan yang kembali kepada kita, diri kita, masyarakat, dan sekitar. Ketika setiap masuk bulan Muharram, kita harus feedback kembali, kita harus review kembali materi-materi yang sebelumnya, yang sudah pernah kita pelajari, kita bahas, catat, dan seterusnya. Kapan kita akan bisa mendapatkan yaitu ilmu-ilmu yang baru, baik yang berkaitan dengan Muharram itu sendiri, atau juga dengan ilmu-ilmu yang lain yang kita butuhkan di masa-masa sekarang. Termasuk pembahasan tentang akidah yang dipastikan tidak ada batasnya, terus kita butuhkan. Selain ilmu akidah itu sendiri adalah ilmu yang sangat luas dan juga perlu untuk selalu diperdalam, diulangi, dan seterusnya. Berkaitan dengan bulan Muharram, pernah kami juga bahas di majelis ini beberapa tahun yang lalu mungkin. Secara global makna kalimat Muharram, haram, takbiratul ihram buat umrah, haji, dan seterusnya, dia punya kedekatan makna, memiliki kedekatan makna. Makna yang pertama, wallahu alam, dia berarti yaitu sesuatu yang berartikan al-man'u, dilarang. Ada makna larangan di dalamnya. Dan yang kedua yaitu kembali kepada makna bahwasanya bulan tersebut punya kelebihan, punya keutamaan.
Ada yang katakan bulan suci, ada yang mengatakan bulan mulia, dan seterusnya. Termasuk juga tempat suci, yaitu tempat yang mulia, dan seterusnya yang kembali kepada haram tadi. Contohnya bermakna al-man'u dilarang, yaitu bahwasanya seseorang ketika dia itu sudah ihram, sesuatu yang sebelumnya halal menjadi haram, dilarang. Kalimatnya sama, haram juga. Seseorang ketika takbiratul ihram, yang sebelumnya boleh minum, boleh berbicara, setelah takbiratul ihram sudah tidak boleh lagi. Begitu juga makna al-haram di sini, artinya juga ketika diartikan kepada tempat dan juga kepada yaitu waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat dan di waktu tersebut memberikan pelarangan-pelarangan yang sifatnya khusus, yang tidak boleh dilakukan di tempat tersebut dan di waktu tersebut. Di sisi lain, waktu dan tempat tersebut yaitu memiliki makna kemuliaan, istimewa, suci dan seterusnya, seperti Al-Haramain, Makkah dan Madinah, Masjidil Haram yang ada di Makkah, Masjidil Haram yang ada di Madinah. Dua tempat yang suci, dua tempat yang mulia, dua tempat yang agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga bulan Muharram adalah bulan yang dianjurkan untuk kita menjaga kehormatannya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang, khususnya di bulan tersebut, untuk lebih dijaga dengan bulan-bulan yang lainnya selain bulan haram itu sendiri. Dan Muharram khususnya memiliki nilai yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kira-kira maknanya seperti itu, yaitu makna yang kembali kepada tadi, yaitu Syahrullahil Muharram. Salah satu dari bulan-bulan yang haram adalah bulan Muharram, bulan yang ada di awal bulan Hijriyah, yang identik permulaannya yaitu dikembalikan awal perhitungannya kepada hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, untuk yang kedua, ini berkaitan dengan mungkin kepada sejarah dulu ya, atau kisah sedikit tentang kejadian besar yang terjadi di bulan Haram di masa lalu, masih berkaitan dengan Nabi Husain yang diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan barangkali ada yang lain. Baik, jazakallahu khair. Wallahu a'lam. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan, yaitu berkaitan dengan bulan Muharram, sehingga bulan tersebut memiliki keutamaan dan kelebihan, sehingga bulan tersebut bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala angkat nilainya, value-nya dari bulan-bulan yang lain, bulan-bulan yang lain. Di antaranya Allah disebutkan di dalam riwayat bahwasanya di bulan Muharram terjadi beberapa anugerah karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang nabi dan juga umatnya, karena ini sebagai bentuk anugerah karunia. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Dzannun, di dalam beliau dikatakan Nabi Dzannun. Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga termasuk salah satu yang dicatat wallahu a'lam, karena riwayat ini riwayatnya masih perlu untuk dikaji lebih jauh lagi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dengan pasukannya, dan juga Nabi Nuh dengan umatnya yang ada pada waktu itu. Yang berkaitan dengan Al-Husain, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya tidak bisa disamakan dengan apa yang Allah Ta'ala berikan anugerah karunia kepada para Nabi dan Rasulnya. Selain zamannya berbeda dan juga tingkatannya berbeda, karena apa yang akan terjadi kepada Al-Husain
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan sinyal awal ketika beliau di Madinah, ketika beliau menyampaikan salah satu hadisnya kepada Ummu Salamah, bahwasanya anak ini nanti akan berhadapan dengan penguasa yang penguasanya adalah orang-orang yang perlu untuk mendapatkan hidayah, bahkan sampai kepada penjelasan, yaitu penguasa yang zalim, penguasa yang zalim, dan yang bersangkutan akan menjadi korban. Nabi SAW sudah memberikan sinyal tentang hal itu, dan beliau sendiri sebelum berangkat ke Kufah pada waktu itu, para ulama as-sahaba yang ada di Madinah, di antaranya Abdullah ibnu Abbas dan juga yang lainnya, sudah mengingatkan kepada Al-Husain untuk tidak keluar dari Madinah, untuk tidak memenuhi undangan orang-orang Kufah yang menurut beliau adalah orang-orang yang loyal, yang akan mendampingi beliau, yang akan menyambut beliau, yang akan memberikan kedudukan kepada beliau dan seterusnya, yang pada akhirnya adalah orang-orang yang berkhianat kepada beliau. Orang-orang yang berkhianat kepada beliau, yang mencelakakan beliau dan seluruh keluarganya yang beliau pada waktu itu bawa dari kota Madinah menuju ke Kufah, yang akhirnya menjadi sebab kehancuran malapetaka dan juga kematian dari hampir cukup besar dari keluarga Al-Husain, termasuk beliau radhiyallahu anhu, rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'ah. Itu sekilas secara global yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada di dalam bulan Muharram, yang dijelaskan yaitu di dalam riwayat yang sebagian riwayatnya perlu untuk di cross check, khususnya yaitu yang kembali kepada riwayat-riwayat, yaitu kejadian yang kembali kepada para nabi. Berkaitan dengan Al-Husain, juga riwayat-riwayatnya yang datang dari ahli sunnah juga sudah dibatasi di dalam riwayat-riwayat yang sahihah, tidak keluar dari riwayat-riwayat yang sudah dimanipulasi dan juga riwayat yang dimodifikasi oleh sekte Syiah menurut versi mereka. Wallahu a'lam. Kejadian tentang terbunuhnya Al-Husain sehingga menjadikan sekte Syiah tersebut mengadakan sebuah acara-acara saja yang mendolimi dirinya. Apa alasan mereka dan barangkali bantahannya terhadap perbuatan tersebut yang secara fitrah pun kita menolak. Bagaimana kepala mereka sengaja ditusuk-tusuk, tubuh mereka berdarah-darah, bahkan bayi, anak-anak kecil di antara mereka. Bahkan Ustaz mungkin karena sempat belajar S2 di Pakistan, ya, yang mana kata beliau pernah cerita pada kami, banyak juga di sana. Tapi yang bedanya modalnya antara kita dengan Ustaz, wajah Ustaz kan masuk ke kaum mereka. Arab, ya. Jadi sedikit banyaknya tahu tentang mereka ketika beliau S2 di Pakistan, ya. Baik, jazakallah khair. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah. Ada beberapa materi kajian kami yang insyaallah masih tersimpan di media sosial, walaupun sebenarnya ini selalu menjadi sasaran mereka untuk mendiskreditkan kami, khususnya bahkan sampai kepada yang sifatnya adalah ultimatum, mengancam, bahkan sempat datangin ke rumah dan seterusnya. Karena materi-materi kami terus terang kami cukup konsen dulu di dalam materi tentang yaitu Syiah dari segala aspeknya, dari mulai yang berkaitan dengan penjelasan kelompok tersebut sampai kepada lubang-lubangnya, markas-markasnya beliau yang ada di negeri kita. Kami sempat jelaskan semuanya.
Karena memang kami dengan beberapa asatid, kami bagi tugas pada waktu itu untuk mengangkat materi ini. Karena berkaitan dengan Syiah, tidak cukup hanya kembali kepada literatur, referensi, tapi perlu bukti yang nyata, perlu realita, dan sekaligus perlu orang-orang yang memang langsung berinteraksi dengan mereka. Bahkan tidak jamin orang-orang yang tobat dari mereka pun tidak jamin bisa memberikan informasi yang bisa yaitu akurat, valid, dan komprehensif. Tidak jamin, karena mereka sendiri pastinya akan terancam. Mereka akan terancam. Dan boleh dikatakan orang yang taubat, yang keluar dari kelompok mereka, bisa dihitung jari yang ada di seluruh dunia. Apalagi yang masih hidup. Mayoritas kalau keluar dari kelompok tersebut, ya Allah, Allahu a'lam, konsekuensinya besar. Sehingga berkaitan dengan kelompok Syiah ini, sebenarnya kami mungkin bisa lebih permudah. Silahkan bisa di-browsing materi-materi yang sudah kami jelaskan, dan itu insya Allah sudah lebih dari cukup untuk dijadikan rujukan, referen yang berkaitan dengan yaitu dengan Syiah. Karena seluruh aspek yang terkait dengan Syiah insya Allah kami sudah bawakan. Hampir-hampir tidak ada yang terlewatkan, hampir tidak ada yang terlewatkan. Termasuk tadi poin yang berkaitan dengan bulan Muharram yang mereka jadikan di dalam tagline-nya, setiap bulan adalah bulan Muharram, setiap tanah adalah tanah Karbala. Itu mereka ekspos ketika di bulan Muharram, mereka sebarkan ketika di bulan Muharram, sehingga setiap waktu dari kelompok mereka itu semangatnya di dalam menunjukkan bahwasanya mereka adalah kelompok tersebut dengan menunjukkan rasa sedih, kemudian berduka, sedih, kemudian sampai kepada tingkatan yaitu mereka memukul-mukul badan mereka, bahkan lebih dari itu melukai badan-badan mereka. Dan ini dilakukan oleh semua kalangan, dari mulai anak kecil yang masih balita sampai kakek-kakek. Sebagai bukti menurut mereka adalah bela sungkawa terhadap wafatnya Husain, yang menurut mereka adalah dibunuh dengan sadis, didolimi dan seterusnya. Sehingga orang yang ada dalam kelompok mereka harus menunjukkan yaitu hal yang tadi, bela sungkawa, sedih, dan mereka juga harus tunjukkan bela sungkawanya bukan cuma hanya dengan sekedar nangis memukul badan mereka. Semakin besar bela sungkawanya, menurut mereka adalah semakin besar pahalanya dan akan semakin tinggi derajatnya dan akan nantinya bersama dengan Al-Husain menurut mereka. Sehingga mereka jadikan setiap bulan adalah bulan Muharram, setiap tanah adalah tanah Karbala. Di mana saja, kapan saja, bagi siapapun. Pastinya apa yang mereka lakukan, yang mereka tunjukkan dengan rasa sedih saja yang berlebih, keluar dari konteks ajaran sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah tidak dibenarkan. Siapa Al-Husain? Cucu dari seorang nabi. Karena wafatnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam juga dijelaskan di dalam Sahih Al-Bukhari, beliau meninggalnya bukan karena sesuatu yang sifatnya ringan, bukan biasa-biasa saja. Wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga karena sebagai bentuk yaitu kezaliman, kejahatan, dan juga sebagai bentuk
strategi yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi karena penjagaan pertolongan Allah, meninggalnya beliau seakan-akan tertunda setelah kurang lebih 2 tahun lebih kira-kira. Karena wafatnya beliau dijelaskan di dalam riwayat karena sebab racun. Ketika beliau memakan daging yang dibuat oleh salah seorang wanita Yahudi. Sepatutnya seharusnya meninggalnya beliau yang harus kita tunjukkan ekspresi sedih, yang harus kita tunjukkan dengan bela sungkawa yang berlebih dan seterusnya. Kenapa harus cucunya? Karena tidak mungkin ada cucu kalau tidak ada kakeknya. Ini juga menjadi pertanyaan. Siapa Husain dan siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua juga bertentangan dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang menunjukkan yaitu kesedihan yang berlebih, apalagi sampai memukul, melukai, merugikan, mencelakakan dirinya, pasti adalah bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man latama wajha wa syaqqa juyuba wa hadda hududa." Atau kama qala alaihi salatu wasallam, "Falaysa minna." Nabi mengatakan, bukan dari kelompokku, bukan dari golonganku. Orang-orang yang memberikan ekspresi kesedihan, yaitu dengan sampai melukai, menempeleng atau memukul-mukul pipinya, menjambak rambutnya, merobek-robek bajunya. Nabi mengatakan, bukan dari golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mentolerir apa yang mereka lakukan, walaupun buat cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika bertentangan dengan panduan tuntunan yang datang dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pertanyaan yang dituliskan. Tadi sudah dijelaskan ya, peristiwa-peristiwa apa sajakah yang penting di bulan Muharram. Tadi Ustaz sudah menyinggung peristiwa di bulan Muharram, di antaranya adalah wafatnya Husain. Apakah ada lagi selain itu? Kemudian apakah yang tidak boleh dilakukan di bulan Muharram? Baik, na'am, jazakallahu khair. Wallahu a'lam tentang riwayat-riwayat kejadian-kejadian yang lain yang kami sebutkan tadi. Mungkin sebatas riwayat yang kami pernah baca, kejadian-kejadian yang tadi saja. Tapi poinnya tidak bisa dikaitkan yang kejadian wafatnya Husain dengan kejadian yang kembali kepada para nabi dan rasul. Itu poin yang harus perlu kita jadikan garis pemisah, karena agar tidak nanti disalah persepsikan, apalagi ketika kita juga menganggapnya adalah sebuah kejadian yang punya level tingkatannya sama, itu juga akan memberikan persepsi yang kurang tepat dan kurang benar. Yang kedua, apakah yang tidak dibolehkan? Dibolehkan di bulan Muharram. Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Seperti yang kami sampaikan tadi, bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang memiliki kelebihan dari maknanya sendiri, yaitu memiliki makna tadi bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan dari bulan-bulan yang lainnya. Abdullah bin Abbas di dalam salah satu riwayatnya beliau menjelaskan bahwasanya di bulan Muharram dengan kemuliaannya, keagungannya, kesuciannya, Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu bisa saja melipat gandakan pahala orang-orang yang melakukan amal soleh di dalamnya. Tapi pastinya amal-amal soleh yang juga kembali kepada panduan dan tuntunan, bukan amal-amal yang lebih banyak identik karena keturunan, karena kultur, atau karena mungkin modifikasi, atau juga karena yang dibuat-buat dan seterusnya. Tetap di dalam koridor panduan dan tuntunan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
anjurkan, arahkan, lakukan ketika di bulan Muharram. Selain itu juga dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, bulan Muharram dan juga bulan-bulan haram yang lainnya untuk kita bisa lebih hati-hati, lebih waspada, untuk menghormati, mengagungkan bulan yang mulia, bulan yang suci tersebut, yaitu dengan bentuk-bentuk kesalahan-kesalahan dan dosa. Walaupun tidak ada satupun riwayat dari as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, apalagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melipat gandakan dosa bagi pelaku dosa ketika melakukannya di bulan haram, termasuk di bulan Muharram. Berbeda dengan pahala. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kemuliaan waktu, tempat, dan juga kemuliaan pelakunya. Bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kaitannya dengan pahala. Tapi dengan dosa hanya ada salah satu riwayat, dan ini disandarkan kepada yaitu Abdullah bin Abbas. Tapi riwayat ini masih dipertanyakan bahwasanya Allah tidak melipat gandakan dosa, tetapi tafkhimul itsm, dibesarkan dosanya dengan tidak dilipat gandakan. Beda antara dibesarkan dengan dilipat gandakan. Sehingga, tapi riwayat itu pun juga tidak disepakati oleh para sahabat dan juga oleh generasi yang setelahnya, wallahu a'lam. Sehingga amalan-amalan yang perlu diwaspadai pastinya adalah amalan-amalan yang menyalahi tuntunan sunnah, seperti mengadakan ritual-ritual khusus, acara-acara khusus yang dilakukan di bulan Muharram. Ketika perkara-perkara tersebut adalah menjadi perkara-perkara yang prinsip di dalam sebuah pelanggaran, otomatis dia akan bisa berdampak, yaitu pelakunya dan juga amal yang dilakukannya akan lebih besar dampaknya, akan lebih besar. Khususnya ketika amalan-amalan tersebut yaitu berkaitan dengan kesyirikan, bertentangan dengan sunnah, dan itu sangat masif, sangat subur ketika di bulan Muharram. Dari semua bulan-bulan haram yang ada, pelanggaran-pelanggaran atau amalan-amalan yang sifatnya baru, yang sifatnya adalah bertentangan dengan agama, bertentangan dengan akidah, yang paling banyak terjadi di bulan Muharram, di bulan Muharram. Sehingga perlu diwaspadai, perlu hati-hati. Walaupun dengan pakai nama-nama yang namanya embel-embel Islam, misalnya mengucapkan selamat tahun baru, ya kan, mengadakan perayaan tahun baru, atau juga dengan misalnya pakai bahasa manifestasi hijrah Rasul di bulan Muharram, atau dengan acara-acara yang lainnya yang jelas-jelas sudah bertentangan dengan syariat. Pengkultusan terhadap tempat-tempat tertentu, memandingkan barang-barang yang mereka sakralkan, mereka keramatkan, atau datang ke tempat-tempat yang menurut mereka punya yaitu kelebihan-kelebihan, aura-aura yang berbeda dengan tempat-tempat yang lain, termasuk juga buat makanan dan minuman yang diidentikan dengan bulan Muharram. Ini juga perlu coba kita hati-hati ketika hal-hal tersebut punya keterkaitan dengan yaitu sebuah amalan, sebuah ritual khusus. Wallahu a'lam. Ini mungkin pertanyaan dari tadi pembahasan hadis ya. Baik. Kalau pertanyaannya Ustaz menjawabnya. Bagaimana hukuman yang dilaksanakan di suatu negara? Karena tadi kami bahas tentang raja, pertimbangan, Ya. tapi di negara tersebut tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, sementara mayoritas rakyatnya adalah Muslim dan Muslim. Mohon penjelasan untuk Ustaz. Tidak menggunakan hukum syariat maksudnya. Di negara tersebut mayoritas Muslim dan Muslim. baik. Seperti biasa, pertanyaan yang memang kadang-kadang ada sesuatu, gitu kan? Itu strateginya begini. Karena udah khatam.
Ini termasuk pembahasan yang berkaitan dengan akidah sebenarnya. Materinya berkaitan dengan akidah. Wallahu a'lam. Bab yang berkaitan dengan hukum berhukum, yaitu kepada hukum syariat, itu ada babnya sendiri. Dan juga pembahasannya sangat komprehensif, sangat jelas. Secara global para ulama menjelaskan bahwasanya berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala tidak mudah. Dan hampir boleh dikatakan sampai hari ini dimanapun di atas muka bumi tidak ada yang kembali kepada hukum syariat Allah Subhanahu wa taala dengan seutuhnya. Belum ada, termasuk juga di negeri kita. Tetapi bukan berarti di sini ada semua kesalahan atau pelanggaran, atau mungkin juga hal-hal yang berkaitan dengan misalnya harus ditegakkan di dalam sisi lain dengan bagaimanapun caranya. Pastinya tidak benar. Karena para ulama menjelaskan selama belum ditegakkannya hukum tersebut, berarti konsekuensinya di sana adalah kembali kepada umat Islam itu sendiri, dan juga kembali kepada penegak hukum yang ada selama tidak mengingkari hukum yang datang dari Allah. Di sana konsekuensinya adalah yaitu tidak sampai menjadikan seseorang yaitu misalnya keluar dari agama Islam, atau bahkan sampai akan mendapatkan laknat, atau digolongkan menjadi orang-orang kafir, orang-orang yang zalim dan seterusnya. Selama tidak mengingkari hukum-hukum agama, hukum-hukum syariah, di dalam hal ini para ulama masih menjelaskan yaitu dalam kategori ditolerir. Wallahu a'lam. Bagaimana hukuman seseorang yang melakukan percobaan pembunuhan, dan bagaimana sikap yang menjadi korban? Baik, jazakallahu khair. Mudah-mudahan segenap penanya Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik, serta juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Bagaimana konsekuensinya? Apa yang harus diambil langkah oleh korban khususnya terhadap orang yang berencana akan melakukan pembunuhan? Ketika kembali kepada hukum asalnya, pembunuhan adalah salah satu bentuk pelanggaran. Apalagi ketika dia sudah bisa merealisasikan, mengeksekusi targetnya, otomatis akan menjadi yaitu pelanggaran besar, dosa besar. Apalagi berkaitan dengan darah adalah termasuk dosa yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan mengqisas pelakunya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jatuhkan vonis kepada pelakunya, khususnya yang berkaitan dengan yaitu pelanggaran darah atau dengan membunuh. Nasallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya sebuah rencana strategi akan melakukan pembunuhan, wallahu a'lam, termasuk di dalam kategori yaitu orang-orang yang akan melakukan pelanggaran dosa. Man hamma bi sayyi'atin, atau kama qala alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang menjelaskan, barang siapa yang dia itu berkehendak ingin baru sebuah ham, yaitu yang sifatnya adalah bukan azam. Beda alham itu sebelum azam, baru ada sebuah semacam terlintas untuk melangkah melakukan kesalahan. Ketika dia tidak melakukannya, mengurungkan kesalahan tersebut, pelanggaran tersebut, wallahu a'lam, ketika kembali kepada hadis ini yang sifatnya adalah umum, tidak dibatasi dengan apapun bentuknya pelanggaran, dan dia mengurungkannya, Allah Ta'ala bisa memberikan pahala kepadanya, dan korban atau
yang nanti akan menjadi target dan dia tidak sampai mendapatkan apapun sesuatu yang merugikannya, ketika dia bisa sabar dan tabah, pastinya Allah pun juga akan memberikannya itu pahala kepada targetnya, atau akan menjadi yang menjadi korban, atau bakal jadi korban yang akan menjadi korban. Allahu a'lam. Baik, jadi ada yang di luar tema beberapa. Ustaz, mohon jawaban dari pertanyaan ini dari seorang teman yang ingin belajar Islam lebih jauh. Ketika Allah memberi perintah 50 kali salat kepada Rasulullah SAW, apakah Allah tidak tahu bahwa umatnya tidak akan sanggup melakukannya, sehingga Rasulullah menawar jumlahnya? Allah kan maha tahu mengapa Allah melakukan itu. Apakah ritual salat yang dimaksud Allah tidak sama dengan ritual salat yang dipikirkan para nabi dan Rasulullah, atau ada tujuan lain? Baik, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah bagi penanya dan juga penyampainya. Karena pertanyaan ini terus terang bukan hal yang baru, sudah terlontar sejak setelah wafatnya Al-Imam Al-Bukhari. Karena hadis ini ada dalam riwayat Sahih Al-Bukhari berkaitan dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Salah satunya yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya sholat, tentang wajibnya sholat, dengan proses-proses yang cukup panjang sampai pada akhirnya Nabi kembali membawa yaitu 5 kewajiban sholat di dalam 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, pertanyaan ini memang diangkat dan ada salah satu situs khusus yang dia itu mengambil, mengkoreksi, mengangkat syubhat yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Beberapa riwayat-riwayat hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari yang sebenarnya kacamata mereka itu kembali kepada dua, yaitu pertama karena mereka adalah bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang kedua mereka melihatnya dari sisi rasional, akal, melihat dari sisi rasional, dan itu sudah lama sekali. Dan kami dulu cukup konsen dengan apa istilahnya, ngumpulin beberapa poin-poin berkaitan dengan syubhat yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, karena mereka punya situs khusus banyak sekali, luar biasa dahsyat, luar biasa. Salah satunya poin yang berkaitan dengan yaitu tadi proses Isra wal Mi'raj. Dan yang ketiga, selain dari orang-orang rasionalis, orang-orang liberalis, orang-orang sekuler yang disingkat dengan sepilis, juga ikut masuk di dalamnya adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah yang meragukan tentang kevalidan, keabsahan Sahih Al-Bukhari. Salah satunya yang juga mereka angkat dari komunitas mereka, dan ini juga disebarkan ke umat Islam, ke ahli sunnah, tadi negosiasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Nabi Musa alaihissalam. Itu sudah sangat masif banget lah di kelompok mereka ini, sehingga menurut kami nggak perlu dibahas, nggak perlu diangkat. Karena dengan semakin kita nanti kanter, kita jelaskan, akan semakin mengangkat value mereka, nilai mereka. Itu benar kan? Mereka sendiri pada bingung. Subhanallah. Padahal kita punya prinsip.
ketika riwayatnya sahihah dan riwayatnya itu sudah melalui validasi, melalui yaitu klarifikasi dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, pemimpin dari seluruh para ulamaul hadis, kita gak meragukan hadis tersebut karena nilai hadisnya yaitu punya nilai bobot setaraf dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, jika ada perbedaan pendapat antara ulama contoh perihal puasa Ramadan, ada yang berpendapat mengikuti pemerintah, ada juga berpendapat mengikuti pemerintahan Arab. Mana yang lebih baik kita ikuti? Dan perbedaan pendapat para ulama yang lainnya, bagaimana caranya supaya kita paham mana yang lebih baik untuk kita ikuti? Baik, jazakallahu khairan. Lagi-lagi pertanyaan lagu lama, ya kan? Kalau yang tadi lagu lama kaset kusut, udah sering disampaikan ketika memasuki bulan Ramadan atau bulan Dzulhijjah, fatwa-fatwa dari para ulama yang menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim di tempatnya, di mana dia tinggal, di bawah kepemimpinan apa seorang muslim, kembali kepada prinsip-prinsip yang ada di dalam ajaran agama Islam, bahkan menjadi prinsip-prinsip akidah. Hendaknya yaitu setiap muslim dan muslimah untuk kembali kepada panduan tuntunan yang datang dari pemerintah di mana mereka tinggal, dan itulah yang menjadikan rujukan, yang dijadikan pegangan di dalam penentuan setiap awal bulan, termasuk juga bulan Ramadan, bulan Syawal, dan juga bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah dijamin pasti benar, dijamin pasti benar, nggak perlu sedikit pun ada keraguan. Karena kita punya teritorial sendiri, kita punya pemimpin sendiri, kita juga sudah punya batasan-batasan sendiri, dan kita juga punya ajaran yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu untuk tunduk patuh taat kepada hal-hal yang memang menjadi konsekuensi, menjadi domain dari pemerintah, yaitu yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, salat Jumat, dan juga yaitu yang berkaitan dengan apa yang kelima, ada 5 perkara yang menjadi domain utama pemerintah, dan siapapun rakyatnya harus mengikuti dari apa yang menjadi domain pemerintah tadi, berkaitan dengan 5 hal tadi ini. Salah satunya yaitu penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal, dan juga bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam. Karena tidak ada sebuah semacam motivasi khusus untuk kita kembali kepada negara tertentu ataupun juga mengikuti seseorang tertentu di dalam menjalankan ibadah. Karena ibadah punya prinsip sendiri, punya prinsip sendiri, sehingga nggak bisa ikut-ikutan, tidak bisa ikut-ikutan. Apalagi pembahasannya sebenarnya, kami pernah ikut salah satu acara seminar yang berkaitan tadi dengan matlaq, berkaitan dengan matlaq, khususnya ketika di bulan Ramadan, yang sering kita jadikan perbedaan yang utama ketika di awal bulan Ramadan dan juga bulan Syawal, dan ini selalu terangkat di media sosial, yaitu ketika bulan Ramadan, penentuan bulan Ramadan, dan berbeda dengan Mekah Madinah. Itu sepertinya sesuatu yang sangat
apa ya, kayaknya sakral banget nih, gitu kan, subhanallah. Kalau nggak ngikutin Mekah Madinah, kayaknya puasa kita nggak diterima. Tidak ada konsekuensinya. Bahkan walaupun kita berbeda puasa Dzulhijjahnya dengan jamaah yang ada di Arafah, itu sama sekali tidak ada tentangannya. Karena tetap tadi kembali kepada konsekuensi negara di mana Anda tinggal. Karena ternyata poinnya Bapak Ibu sekalian ini perlu jadi catatan dan juga bahan renungan buat kita semua. Perjalanan pergeseran, yaitu munculnya hilal dengan terbenamnya matahari dan juga terbitnya matahari, itu dipengaruhi oleh yang namanya arah. Dipengaruhi oleh arah di mana munculnya bulan dan terbenamnya matahari. Kita berada di posisi paling timur, kalau boleh dikatakan, sudah mendekati ke ujung timur kita ini, sehingga terbenamnya matahari dan munculnya hilal dipastikan tidak signifikan di awal bulannya, karena kita masih baru berada di dalam perjalanan yang sifatnya yaitu masih baru monoton. Ketika dia itu semakin mengarah ke tempat di mana nanti terbenamnya matahari, yaitu arah ke barat, itu sinyal tanda munculnya hilal dia semakin jelas, semakin jelas. Jadi kalau dengan ilmu seseorang berlandaskan di dalam tadi menelaah amanillah yang berkaitan dengan awal bulan baik Ramadan dan Dzulhijjah, kita akan langsung bisa memberikan sebuah result, sebuah total gitu kan, total. Berarti masalahnya jelas, nggak bisa dipaksakan. Kalau cuma ngikut dengan negara, dengan tempat tertentu, karena kita di sini juga punya yaitu prinsip. Apalagi ketika dalam penelitian para ulama di bidangnya astronomi, antariksa, apa namanya dan seterusnya, di kita ini belum muncul. Gimana kita ketika di dalam beribadah harus pakai yang namanya ngikut negara orang lain? Ini kan menyalahi dari prinsip ibadah itu sendiri sebenarnya. Yang seharusnya kita kembali kepada sebuah dasar yang kuat, yang konkret, atau nama lainnya dalil. Allahu a'lam. Di sini bertanya di luar tema, apa hukumnya wanita yang tidak memakai kaos kaki apabila keluar rumah? Syukran. Baik. Dan bagaimana hukumnya di bulan Muharram ada kebiasaan acara santunan anak yatim? Baik. Nah, bagus. Yang pertama yang berkaitan tadi dengan aurat wanita, buat akhwat dan juga para ummahat, sebenarnya sudah dijelaskan oleh para ulama tentang batasan-batasan aurat seorang muslimah. Sudah sangat jelas sekali, konkret saja, sehingga menggunakan kaos kaki, menutup kaki adalah termasuk dari aurat bagi seorang muslimah, bagi seorang muslimah. Sehingga ketika dia sholat di luar, di masjid di luar, dia sudah tidak perlu harus menutupkan mata kakinya, atau tidak perlu harus menurunkan yang namanya bajunya sampai ke bawahnya dan seterusnya. Cukup dengan hanya menggunakan kaos kaki. Jadi tidak perlu repot-repot, harus dengan yaitu hal-hal yang tadi. Wallahu a'lam. Yang kedua, santunan anak yatim, ya Allah. Wallahu a'lam. Kami juga pernah luruskan bab yang berkaitan dengan santunan anak yatim ini. Di dalam salah satu hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahatain," atau kama qala alaihi salatu wasallam, fil jannah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku nanti akan disanding atau akan bersama orang-orang yang dinamakan di dalam bahasa hadis itu kafilul yatim. Kafilul yatim, jangan salah. Karena bahasa Arab itu sudah konkret, sudah sangat jelas ketika di dalam pembahasaannya, yaitu menjelaskan dengan kafir berarti anak yatim tersebut atau orang tersebut yang di bawah, yaitu orang yang mengkafalahinya, berarti dia punya konsekuensi. Ada konsekuensinya. Termasuk orang yang mengkafirkan atau mengkafalahi yatim, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menjelaskan hadis yang tadi. Makna kafalah di sini bukan dengan sekedar yang namanya santunan, tidak. Itu sebagian kecil dari makna kafalatul yatim. Menyantunin anak yatim sebagian kecil dari makna kafalah yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita harus waspada, kita harus hati-hati di dalam merealisasikan, mengaplikasikan, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan yatim, kafalatul yatim. Karena ada 3 persyaratan seseorang itu masuk di dalam kategori kafalatul yatim. Yang pertama yaitu mencukupkan bagi seorang yatim yang namanya yaitu kebutuhan pangannya, sandangnya dan papannya. Selama dia berada di dalam masa keyatiman, masa keyatiman, dan ini terbatas, tidak sepanjang umur, tidak selamanya, maksimal sampai kelas 1 atau 2, sampai kelas 6 maksimal, sampai kelas 6, mungkin juga kelas 1 SMP. Karena itu sudah mengantarkan seseorang sudah masuk ke masa baligh, sehingga otomatis dia keluar dari yaitu batasan-batasan menjadi seorang yatim, menjadi yatim. Dan tidak cukup yatim itu hanya dengan sekedar dikafalahi atau dengan tidak cukup dengan hanya disantuni, tapi dengan kafalah, dengan kafalah yang dipenuhi kebutuhannya yang tadi. Walaupun bagi orang yang memenuhi kebutuhan anak yatim, dia tidak harus mengambil anak yatim itu tinggal dengan dia, tidak. Bisa dilakukan oleh salah satu lembaga, yayasan dan seterusnya. Tapi dia memberikan yaitu kecukupan buat anak yatim itu. Bahkan dia pun juga bisa menghandle anak yatim itu walaupun tidak sifatnya rutin, sebagai acting ayah bagi si anak yatim. Sekali-kali diajak ngobrol, bicara berdua, sekali-sekali diajak pergi dan seterusnya. Apalagi bisa diajak nginep. Jadi dia juga mengambil acting bagaimana seorang ayah terhadap anaknya. Selain memenuhi kebutuhan tadi tempat tinggalnya dan juga sandang dan papan dan pangannya bagi anak-anak yatim, baru dia akan mendapatkan pahala seperti yang Nabi janjikan tadi, akan bersanding bersama Nabi di surga. Tapi kalau cuma sekedar santunan, palaknya digosok misalnya gitu kan, subhanallah, ada 10 panitia, kira-kira gimana tuh anak yatim kalau yang gosok palaknya itu ada orang 10? Dikasihnya cuma amplop yang isinya cuma warna biru doang, gak banyak. Tapi palanya digosok 10 panitia. Kira-kira sakit kepala gak tuh pulang anak yatim gitu kan? Subhanallah. Tidak pas. Perlu coba diluruskan, perlu coba ditingkatkan kualitas kafalahnya terhadap anak yatim. Tidak cukup santunan dan juga tidak cukup yang itu dilus palanya. Allahu a'lam.
dua waktu maksudnya. Terakhir kali. Ada tarikan. Terakhir buat saja. Bisa mohon ditanyakan kepada Habib Salim bahwa Muharram adalah bulan dikarenakan perang. Bagaimana kondisi saudara kita di Palestina yang tetap berperang melawan kaum kufar? Mungkin ada salah paham atau kurang paham atau Baik, jazakallah khair. Mudah-mudahan segenap penanya diberikan hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala dan juga kita semua. Fenomena perang yang terjadi di Palestina sebenarnya kita tidak bisa jadikan menu pembahasan, dan juga kita tidak perlu untuk angkat yang berlebih-lebihan. Karena fenomena yang terjadi, wallahu a'lam, adalah sebuah cobaan ujian bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu yang pasti dan itu yang jelas. Cobaan ujian bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nggak perlu banyak bahas-bahas, nggak perlu banyak dikaji. Apalagi mohon maaf sampai harus keluar demo dan seterusnya. Subhanallah. Kita dua dia tunjukkan, kita doakan mereka dan kita bantu. Nggak perlu gerecokin urusan intern negeri mereka. Karena kita yakin itu terjadi bukan karena begitu saja, tapi takdir dari Allah. Kita mengembalikannya kepada Allah, kita mohon minta doa kepada Allah segera diselesaikan, segera diberikan kesabaran, ketabahan, yang sakit disembuhkan, yang meninggal diampuni oleh Allah Ta'ala. Hal-hal yang sifatnya intern di dalam itu bukan domain kita. Kita sekarang punya tanggung jawab sesama saudara kita umat Islam. Yang pertama, doain mereka, jangan lupa, selalu doain. Yang kedua, kita bantu mereka sesuai dengan batasan kemampuan kita. Pas cukup. Karena apalagi mau nyetok perang kita, mau nyetok perang yang ada di sana sekarang gimana tuh bulan Muharram? Emang kita siapa? Subhanallah. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Allahumma. Terakhir satu waktunya sudah habis. Mungkin terakhir mungkin penting. Saya seorang instruktur senam di Akhwat. Hukumnya apa mengajar senam dengan menggunakan pakaian yang rapi, pelaksanaannya di kantor-kantor yang hadir ibu-ibu dan bapak-bapak? Apakah saya harus berhenti mengajar senam, terus fokus ibadah, sedangkan saya menghaskan dari senam? Silakan tolong menjawabkan saya. Baik. Yang pertama, kami doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya khususnya, dan yang paling khusus instruktur senamnya. Kami doakan khusus. Yang kedua, jangan berhenti. Bukan dari instrukturnya jangan berhenti, dari senamnya jangan berhenti. Karena senam sehat, bagus. Tapi senamnya jadi instruktur di rumah saja. Jangan jadi instruktur yang di luar, apalagi buat bapak-bapak. Karena setiap dari kita butuh sehat. Senam itu bikin sehat. Tetap jadi instruktur untuk orang yang di rumah, buat suami kita sama anak-anak kita. Kenapa orang lain bisa kita jadikan sehat, yang di rumah tidak kita jadikan sehat? Salah. Kalau yang di rumah dikit-dikit meriang, dikit-dikit sakit, pegel, giliran di luar diajarin biar sehat, salah kan? Tetap jadi instruktur, jangan tinggalkan. Tapi instrukturnya di rumah, ngajarin senam biar tetap sehat semuanya. Yang kedua, mudah-mudahan insya Allah ketika sudah apa yang dilakukannya tepat tempatnya, sasarannya, mudah-mudahan Allah Ta'ala gantikan nanti rezekinya dari jalur yang lain insya Allah. Wallahu a'lam. Itu mungkin yang bisa kami jawab. Wallahu a'lam. Baik, tutup apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini
Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari diri kami mudah-mudahan Allah taala memaafkan kami, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.